Kesuburan tanah diartikan sebagai kesanggupan tanah untuk menyediakan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Tanaman dapat menghasilkan secara maksimal bila tanaman itu tumbuh dalam keadaan subur dan faktor-faktor di luar kesuburan sekitar tanaman tersebut menunjang pertumbuhan tadi secara optimal. Tanah dinyatakan subur bila dapat menyediakan unsur hara dalam jumlah cukup dan seimbang, serta mempunyai aerasi yang optimum. Tingkat kesuburan kimia tanah terhadap kandungan unsur hara utama yaitu NPK, kemasaman atau pH, kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, kandungan bahan organik, merupakan suatu petunjuk untuk menduga respon tanaman terhadap pemberian pupuk pada tanah tersebut. Demikian pula unsur-unsur yang bersifat meracuni akar dalam tanah akan menyebabkan kelainan dalam pertumbuhan akar. Yang pertama adalah unsur-unsur esensial. Tanaman memerlukan beberapa macam unsur dalam pertumbuhannya. Unsur-unsur tersebut dibutuhkan dalam jumlah besar atau makro dan dalam jumlah kecil atau mikro. Unsur esensial makro berasal dari udara dan dari dalam tanah serta air. Unsur makro yang diambil dari udara dan air adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan unsur esensial makro yang diambil dari dalam tanah adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Unsur esensial mikro yang semuanya diambil dari dalam tanah yaitu ferum, mangan, molibdenum, kuprum, klor, dan boron. Yang kedua adalah pergerakan hara ke akar tanaman. Secara umum, pergerakan hara ke akar tanaman adalah melalui pertukaran kontak, difusi ion dalam larutan, dan pergerakan ion bersama aliran massal. Hara yang ditambahkan dari pupuk melalui pemupukan merupakan suplai yang terbesar dari suatu sistem tanah. Hara ini akan mengalami proses mineralisasi dan pelepasan ikatan kimia dari senyawa kompleks menjadi bentuk kation-kation yang dapat diserap tanaman. Di dalam pergerakan hara ke akar tanaman, secara umum ada 3. Yang pertama adalah adanya pertukaran kontak, di mana intersepsi akar terjadi akibat dari pertumbuhan akar dari pendek menjadi lebih panjang. Kemudian dari tidak bercabang menjadi bercabang. Lalu dari bercabang yang sedikit menjadi bercabang banyak. Nah, dari bertumbuhnya akar ini akan dapat menjangkau bagian-bagian media tanam yang tadinya tidak terjangkau oleh akar, sehingga bertambah pula unsur hara yang bisa kontak dengan permukaan bulu-bulu akar yang dapat diserap oleh akar tanaman. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya difusi ion. Nah, difusi ion ini merupakan peristiwa bergeraknya molekul-molekul dari daerah konsentrasi rendah karena adanya perbedaan konsentrasi. Unsur hara yang bergerak melalui proses difusi ini diantaranya unsur K atau kalium dan unsur P atau fosfat. Yang ketiga yaitu adanya aliran massa. Nah, aliran massa merupakan gerakan larutan hara antara air dan hara mineral ke permukaan akar yang digerakkan oleh
transpirasi tanaman. Aliran massa terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air yang digerakkan oleh lepasnya molekul air melalui penguapan atau transpirasi tadi ya. Unsur hara yang bergerak melalui proses aliran massa diantaranya unsur Ca atau kalsium dan unsur Mg atau magnesium. Yang ketiga adalah pupuk dan pemupukan. Senyawa yang mengandung unsur hara yang diberikan pada tanaman disebut dengan pupuk. Suatu pupuk umumnya terdiri dari komponen-komponen yang mengandung unsur hara, zat penolak air, pengisi, pengatur konsistensi, kotoran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemupukan. Keseimbangan unsur hara dalam tanah perlu dipertahankan untuk menjaga agar terpeliharanya kesuburan tanah. Dengan bertambahnya penduduk, permintaan akan lahan pertanian selalu meningkat. Kemudian pengolahan lahan yang kurang optimal, terlalu banyak menggunakan kimia sehingga mengakibatkan keseimbangan unsur hara akan terganggu. Untuk mencukupi unsur hara yang telah hilang, dilakukanlah pemupukan. Pemupukan secara umum bertujuan untuk pertama adalah menjaga tetap terpeliharanya keseimbangan unsur hara di dalam tanah. Karena setiap pemupukan tidak semua unsur hara hilang dari tanah tersebut. Yang kedua adalah mengurangi bahaya erosi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Pemupukan tidak berhasil apabila tanaman tidak memberikan respon terhadap pemupukan yang diberikan. Dan tanah atau air harus sesuai dengan pupuk yang diberikan. Solusi cerdas menggunakan pupuk organik. Alhamdulillah, berita gembiranya kini telah hadir pupuk organik modern berbasis teknologi mikroba dan nutrisi lengkap yang dirancang untuk memperbaiki struktur tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, menghemat biaya pupuk dan meningkatkan kualitas hasil panen, serta dapat memenuhi unsur-unsur esensial yang telah disebutkan di atas tadi. Apa saja pupuknya? Yuk, mari kita simak